Papa. Oh, Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. gacor juga di bawah. Kita lihat teman-teman, ini gacor juga nggak di atas. Put, apa sih yang kamu buat di pagi ini, Put? Selamat pagi. Pengennya buat nggak apa dipikirin, pagi tapi ini? kepikiran gini. Yang naik gantian ya guys ya. Jadi di sini formatnya tuh Mami nanti ya gantian Mami ya. Pengennya nggak dipikirin, tapi Ya, Kak, satu-satu kepikiran dulu, Mami, gimana. ya. Fokus Kak, biar kita tidak memikirkan hal yang seharusnya kita pikirkan, fokus. Jadi ketika Biar kita fokus. ngobrol nih, Ngobrol ngobrol biar sekarang nih, ngobrol sekarang ini nih, ya udah kita fokus di sini, nggak usah pikiran kita nggak usah kemana-mana. Ya, Jadi kalau kita mau berbuat apa nanti, ya itu nanti aja, dipikirin aja sekilas. Oh ya nanti gue mau gini, tapi udah gitu. Sekarang lakuin yang ada yang di depan kalian, jangan berhalusinasi, terus jangan melayang-layang pikirannya. Itu nanti kalian akan ketemu jalannya. Gitu. ya udah, Mungkin kamu perkenalkan diri. perkenalan diri apa? Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam kenal buat Bang R sama Bang Nick. Iya, salam kenal. Tadi saya iseng aja sebenarnya masuk sini, terus scroll ketemu, wah, kok pengen tidur? Karena dari beberapa scroll kan biasanya yang kayak gini tuh malam ya. Terus yang curhat-curhat kayak gini tuh malam. Terus ya adalah memang enak juga sih tentang kehidupan, gimana kita melalui ini sampai di proses yang sekarang ya kan. Entah itu tentang percintaan, kehidupan, atau tentang apapun itu. Pastinya kayak, oh jadi dulu itu kenapa gue ngeyel dan sekarang jadinya yang kayak gini gitu kan. Gitu, makanya tadi mikir juga ya, gue mau tidur nih, gue mau merem, kok tiba-tiba begitu gitu. Tiba-tiba sayang sama kita gitu ya. Waduh. Emang pertanyaannya kenapa baru tidur jam segini gitu? Iya, aku tidur jam Seben- segini. Kenapa baru tidur jam segini? Saya sudah bangun dari tadi pagi sebenarnya. Terus kegiatan pengen rebahan lagi aja. Oke. Iya. Jadi mau sharing apa nih buat teman-teman yang ada di sini? Ke kamu, Put. Mau sharing apa ya? Waalaikumsalam. Tadi tentang ada yang susah untuk melupakan. Iya. Iya kan? Kalau nggak salah tadi ada typingan yang kayak gitu. Kalau buat aku pribadi yang pernah menjalani itu, kita nggak mungkin melupakan seseorang, apalagi itu masuk ke dalam memori panjang, bukan memori jangka pendek. Jarang ada orang yang kita sayang, jarang ada orang yang kita benar-benar excited banget di awal, itu masuk ke dalam memori jangka pendek. Biasanya itu masuk ke dalam long short memory. Nah, di situ gak mungkin kita bakal bisa melupakan secara segampang itu. Nikmati aja prosesnya. Kamu marah, kamu kesel, kamu sedih, nangis, mau kayak gimana pun, nikmatin aja. Nanti akan terbiasa di mana kamu melihat dia dengan yang lain itu biasa aja. Itu sih. Buat aku, kalau kamu melupakan seseorang, kamu akan terus mengingat gimana dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu. Kamu nggak akan mengingat gimana cara dia itu untuk kayak kemarin tuh dia sempat nyakitin aku loh, kemarin tuh sempat ya, itu nggak akan teringat gitu. Makanya lebih dinikmatin aja dulu prosesnya. Lu nangis ya nangis aja, lu marah ya marah aja. Gitu. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan aku pernah menjalani itu selama 4 tahun. Gitu. Sebenarnya nih teman-teman ya, sebenarnya ini bukan rahasia, tapi kayak ini tuh trik dan bisa dipastikan ini tuh lebih bisa kalian nikmatin dan pasti berhasil. Sebenarnya gue nggak mau ngomong sih, cuman ya udahlah gitu. Udah Ini nyampe teman-teman. tapi Udah nyampe Kak. Aku tahu maksudmu. Jadi gini. Sebenarnya kalau kalian susah melupakan seseorang, Senja. dan kalian udah selalu berusaha melupakan tapi tidak berhasil, sebenarnya ada triknya teman-teman. Jadi gini. Kalian ngomong ke diri sendiri. Kalian harus jujur ke diri sendiri. Aku tuh masih sayang sama dia, aku tuh masih cinta sama dia, aku masih pengen sama dia.
semesta, tolong bantu aku, tuntun aku untuk mendapatkan jalan itu. Ketika kalian sudah berusaha melupakan, itu sebenarnya belum benar-benar melupakan, teman-teman. Jadi yang kalian afirmasikan ke diri kalian masing-masing, itu semesta tolong bantu cari jalannya. Bantu aku tuntun jalannya untuk keluar dari sini. Keluar dari sini berarti ada dua opsi nantinya. Kalian akan disatukan lagi, yang kedua kalian akan dijauhkan tapi dengan perasaan yang sudah tidak ada. Perasaan yang udah bener-bener ya udah itu bukan buat gue gitu. Kalian harus berusaha jujur dengan diri kalian sendiri, jangan dilawan. Kalau perasaan semakin dilawan, itu akan semakin kuat. Itu maksudnya ke penerimaan kali ya. Penerimaan Lebih ke ngomong diri sendiri sih, Kak. Iya. Lebih ngomong ke diri sendiri. Ya, jadi kayak berdamai dengan diri sendiri. Kamu suka sama seseorang nih misalnya nih, tapi kamu udah tidak bisa mendapatkan dia, dan kamu udah berusaha mau melupakan dia gitu loh. Dan di saat kesusahan yang paling susah itu tadi, kalian harus berdamai dengan diri sendiri, teman-teman. Gue akuin nih, gue suka sama dia. Gue akuin gue masih sayang. Semesta tolong bantu, Tuhan bantu aku untuk cari jalan keluar. Itu nanti kalian akan lebih plong, lebih bisa menerima kenyataan gitu, teman. Daripada kalian harus ngejar 24 jam kalian berusaha mikir gimana cara melupakan dia, pada akhirnya kalian malah ngelayap kemana, kegiatan kalian jadi malah berantakan, cari kegiatan yang banyak, teman-teman, yang merusak dirinya sendiri karena dengan dalih mau melupakan. Akhirnya dia mabok, sorry ya teman-teman ya, akhirnya dia ke tempat yang sekiranya bukan malah bikin lupa untuk selamanya, tapi hanya sementara. Keluar dari tempat itu ingat lagi, malah tambah parah kejadian. Rata-rata seperti itu, teman-teman. Jadi melupakan seseorang itu lebih baik berdamai dengan diri sendiri. Akuin kalau kita masih sayang, tapi juga minta tolong untuk cari jalan keluar. Semesta pasti akan mendengar. Itu. Sedih nih baca typingnya Kak Foni, tiap waktu, tiap detik doa untuk bisa ikhlas melepaskannya. Itu kata-katanya keren sih. Ya kita kan punya waktu tuh setiap detik, setiap menit ya, untuk melepaskan, berdoa, mengikhlaskan, menyibukkan diri gitu kan, melakukan hal-hal yang baru, bertemu dengan orang yang tadinya kita nggak akrab, terus kita mencoba untuk membuka lembaran baru gitu kan. Itu sah-sah aja sih gitu. Itu bukan suatu pelarian. Kadang kan ada juga orang yang bilang kayak gini ya. Misalnya kita galau, terus orang teman itu ke kita, dia jadi pelarian doang gitu kan, dia jadi pelarian doang. Nggak boleh kita ngomong kayak gitu, teman-teman, karena sejatinya manusia itu tuh butuh manusia yang lain gitu. Jadi kalau ada yang ngomong kalian, lu datang ada butuhnya doang, ada maunya doang, karena setiap orang tuh kalau datang ke kita tuh kan memang ada maunya, even itu cuma silaturahmi gitu loh. Walaupun tidak diukur cuman uang aja atau kerjaan aja gitu loh. Kalian jangan suatu saat kalian bisa berada di posisi kayak dia gitu loh. Jadi makanya kalian hindari kata-kata toksik itu gitu. Banyak banget di pergaulan tuh kata-kata toksik, misal dia cuma jadi pelarian, dia datang ada maunya doang, dia maunya duitnya doang, dia minjam duit terus. Jangan. Kalau kalian di hati berpikir seperti itu, kalian kan nggak harus diucapin di mulut, siapa tahu jadi doa dan balik ke diri kalian gitu. Kalian disusahkan sama Tuhan gitu, atau gimana pun gitu loh. Jadi makanya ini afirmasi positif di pagi ini tuh sangat penting. Mungkin kita sharing satu sama lain ya. Kalau kita mau berubah, mau apapun itu, memang harus kita ngelihat etika dalam pertemanan gitu. Terus cara berinteraksi. Dia interaksinya begini. Kalau kalian pikir ini orang interaksinya sedikit negatif, toksik gitu kan, kalian bisa menjauh gitu. Itu aja sih gitu loh. Kita bebas kok, teman banyak. Kalian jangan khawatir kehilangan satu teman, karena manusia banyak. Kalau nggak ada manusia yang nemenin kalian, Tuhan selalu nemenin kalian gitu. Tuhan akan selalu ada dimanapun kalian gitu. Jadi ya memang itu susah buat mengikhlaskan
buat untuk menjadi pribadi yang lebih lebih damai sama diri sendiri itu memang susah gitu. Tapi memang harus dilakuin kalau kita masih hidup di dunia ini gitu. Terima kasih absen. Temen gue. Namanya susah dibaca. Gimana Kak Emput? Mantap. Kalau caramu sendiri gimana? Uang Andi. Caraku untuk melupakan ya tadi mencoba mengendalikan diri sendiri, karena memang kita kan nggak bisa mengendalikan perasaan orang, pemikiran orang ya. Lebih ke diri sendiri aja. Iya. Aku nggak harus melupakan dia, tapi setidaknya aku punya tanggung jawab kepada diriku sendiri untuk kedepannya kehidupanku. Gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam enggak? Iya benar. Waalaikumsalam. Itu makanya mau aku dicintai atau tidak, di mana aku masih bisa mengungkapkan bahwasannya aku khawatir, aku cinta, aku sayang, aku tetap lakukan itu. Tapi pada saat dia membatasi atau membentengi diri dia, aku khawatir dari kejauhan. Aku memperhatikan dari kejauhan. Dan selama masa itu kan pasti ada masa di mana ya sudah, ini kehidupanku, realku, aku harus sehat, aku harus kuat, aku jalani ini untuk diriku sendiri. Iya. Aku jadi bijak pagi-pagi. Enggak lah. Iya, memang kalau aku lebih seneng ngomong ke diri sendiri ya teman-teman. Kalau aku nggak Emput lebih seneng ngomong ke diri sendiri. Gue tuh suka loh sama dia gitu. Gue tuh suka loh gue tuh sayang loh sama dia. Cuman udah nggak bisa nih bareng lagi. Tolong dong cari jalan gitu. Itu agak sedikit. Kadang-kadang ngomong sama diri sendiri itu perlu teman-teman. Tapi jangan di jalan ya. Setuju. Kalau kita ngomong sama diri sendiri di jalan itu bahaya. Nanti orang-orang kiranya kita malah dianggap sama orang. tapi aku tiba-tiba terpintas gini mau nanya sama kalian. Pernah nggak sih kan kalian bawa kendaraan di jalan, otomatis lagi ada masalah seperti itu, kalian nangis dan itu pada saat kondisi hujan. Pernah nggak sih di posisi itu? Sinyal gue. Soundtracknya ya. Soundtracknya. Pernah nggak sih di posisi begitu? Lagu mahal ini soundtrack. Lagi di jalan, hujan, nangis. Waduh. Sering banget itu. Entah itu naik motor, entah itu naik mobil gitu. Sejatinya manusia, kalau aku jawab dulu ya. Aku pernah, tapi aku tepis. Aku tepis gitu. Dengan berbagai macam lah, misalnya buka sesuatu di handphone deh, musik atau enggak Instagram atau TikTok atau apapun itu gitu. Kayak aku tepis supaya aku tuh nggak berlarut-larut gitu loh, karena aku udah terlalu jauh nih berpikirnya gitu. Jadi takutnya itu tuh merusak mental aku dan mempengaruhi kesehatanku gitu loh. Iya. Jadi bener-bener yang kayak ya manusia normal itu pasti pernah gitu kepikiran. Sholat aja tuh kadang kan kepikiran sholat gitu Iya. kan. Kadang mikirin makan, nanti masak apa ya, makan apa ya. Apalagi masalah yang begitu besarnya gitu loh. Kadang kita tuh menyusun rencana ketika kita sholat. Oh nanti saya kayaknya harus temuin orang ini untuk ngomong ini. Kayak gitu sholat gitu loh. Menyusun rencana gitu. Itu pernah gitu. Cuman gimana caranya kalau kita menepisnya itu tergantung kita fokusnya seperti apa gitu loh. Kembali lagi ke fokus tadi gitu. Kembali lagi, makanya kalau orang ngomong sekarang sholat siapa yang kusyuk, nggak ada yang kusyuk gitu loh, nggak ada yang siap gitu loh, karena maksudnya Kak, iya maksudnya gitu. Kayak Jadi gini, tadi. sedih itu, senang itu, apapun perasaan kita itu sebenarnya energi teman-teman. Energi yang terpengaruh dari luar. Lagi Kita ini kan punya energi. Kita tuh punya energi sendiri di dalam sini. Ketika kita tiba-tiba sedih, itu sebenarnya ada energi luar yang mencoba masuk, mengganggu kita. Lah, sebisa mungkin nih, kita membentengi kita dari energi-energi yang seperti itu.
cara meluapkan energi yang kurang baik dalam tubuh kita ya salah satunya menjerit tadi itu benar. Tapi pada tempatnya. Jadi kayak olahraga misalnya, kalian nggak kuat ngangkat sesuatu, kalian teriak aja gitu. Kalian nangis aja. Itu merupakan bentuk energi yang nggak baik yang mau keluar dari tubuh kita. Jadi kalau kalian mau teriak aja, tapi pada tempatnya, bukan mengganggu ya. Jangan diangkut Bukan ya, mengganggu. guys. Jangan mengganggu orang lain, jangan buat keributan. Kalian olahraga, misalnya angkat sesuatu atau capek. Kalau mau luapkan aja. Nggak masalah. Tanpa kalian sadari itu keluar tuh energi kurang baiknya. Nanti agak lega gitu. Kalian habis nangis kan agak sedikit lega gitu kan. Keseringan kan seperti itu. Capek, olahraga, nanti hatinya adem, tenang gitu. Itu kenapa? Karena energi yang kurang baik tadi udah dikeluarkan teman-teman. Salam. Gitu. Yayasan halo. Waalaikumsalam Kak Sari. Maaf ya teman-teman ya kalau tappingannya nggak kebaca karena nggak kenceng juga. Yang belum kebaca bisa di tapping ulang. Mohon maaf saya potong. Lari tadi ada juga yang komen tuh lari dari kenyataan atau dari masalah itu tuh orang yang lemah katanya gitu. Waduh, nggak ada yang lemah. Itu oke juga sih. Maksudnya memang harus dihadapin ya teman-teman. Harus dihadapin. Harus dihadapin. Dalam artian harus dihadapin itu. Tapi gini, itu adalah kata-kata yang buat orang tuh entah beberapa orang ya, aku bilang nggak semua orang. Iya Kak Sari. Itu ngebuat sakit hati. Kenapa? Nggak semua lari dari masalah itu adalah orang lemah. Mungkin dia orang yang salah satunya itu meledak-ledak omongannya. Nah, kalau dia lanjutkan masalah itu pada saat dia dengan posisi dia yang seperti itu akan lebih salah lagi. Karena tidak ada penyelesaian masalah. Emosi dia lagi muncak dengan kalimat-kalimat yang kasar, malah menambah masalah. Gitu. Salah satunya mungkin dia lari dulu. Dia tenangin diri dulu. Dia menghibur diri dia dulu. Baru pada saat dia sudah tenang, dia kembali lagi Kasih cili. untuk menyelesaikan pelan-pelan. Itu sih biasanya buat kayak apa ya, teman-temanku atau enggak salah satu mantanku melakukan itu. Karena benar-benar nggak diselesaikan. Ya Iya, mungkin langsung cut off maksudnya dianya. seperti itu. Biasanya Jadi sih gini, kadang-kadang rata-rata kayak gitu. Ada yang menghindari masalah. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf banget aku potong. Aku harus ada keluar. Makanya dari tadi pagi aku pengen naik deh kayaknya tadi pagi tuh, tapi Oke. karena waktunya jam segini jadi aku mohon maaf banget aku harus Oke. keluar. Terima kasih buat kakak-kakak, abang-abang, teman-teman semua yang Sama-sama, Kak. menerima saya di sini. Oh ya, salam kenal juga. Aku pamit undur diri ya teman-teman Makasih semuanya. Kak Put ya udah gabung ya. Iya. Next time bisa gabung lagi. Kapan-kapan wetonnya tolong dibacain ya, Jumat weton. Oke. Terima kasih Yaudah. udah mampir. Ada Mami Sugi tadi mau naik. Mana Mami? Ya udah, aku pamit undur Oke. diri. Assalamualaikum. Iya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Iya. Aku turun sama-sama, sendiri Kak. apa diturunin ya sama host? Turun sendiri aja. Turun sendiri aja. Soalnya biasanya ada host yang mau kakak bentar kak aku turunin aja gitu. Ya udah aku turun sendiri ya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Iya. Makasih, Kak. Waalaikumsalam.